Bab 671. Kakek Song sendiri tidak sabar menunggu pil permajaan ini, dan ketika dia memegangnya di tangannya, dia ingin segera menurunkannya. Bagaimanapun, dia telah melihat Tianqi setelah minum obat, dan tahu bahwa pil permajaan ini memiliki efek yang luar biasa, jadi dia merasa lega ketika dia memegangnya di tangannya, karena takut akan perubahan yang tidak terduga. Hanya jika Anda memakannya, Anda benar-benar bisa merasa aman. Sekarang setelah Charlie juga mengatakannya, Old Sansong secara alami setuju dengan tergesa-gesa dan berkata dengan rasa terima kasih. Jemerwade, kalau begitu aku akan menerimanya sekarang. Setelah selesai berbicara, Old Master Song dengan hati-hati mengambil pil permajaan di tangannya, memasukkannya ke dalam mulutnya dengan penuh semangat, dan menelannya ke perutnya. Begitu memasuki pintu masuk, Tuan Song merasa pil itu telah berubah menjadi aliran panas ke anggota tubuh dan pembuluh darahnya, dan seluruh tubuhnya menjadi hangat, seolah-olah dia telah kembali ke masa remajanya, dan setiap sel penuh vitalitas. Seperti Tianqi, setiap bagian tubuhnya diberi makan oleh obat-obatan, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan masa muda yang telah lama hilang. Dia bahkan terkejut menemukan bahwa luka hitam dan masalah lama yang dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu berangsur-angsur menghilang, dan kerutan di wajahnya menjadi lebih terang dan lebih kencang. Kulit kepala juga terasa gatal, dan sepertinya rambut baru tumbuh. Di mata semua orang, saat ini Pastor Song telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Awalnya, tubuh Reot Song menjadi lurus, dan rambut putihnya berangsur-angsur menjadi hitam. Meskipun tidak semua menjadi hitam, sebagian besar berubah menjadi hitam. Garis-garis usia di wajah juga telah memudar sejauh yang terlihat dengan mata telanjang, dan rohnya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jika Tuan Song tampak seperti tuan tua berusia 80-an dan sekarat, dia sekarang tampak seperti berusia paling banyak 60-an. Selain itu, semangat Old Master Song juga menjadi sangat baik tiba-tiba. Sorot matanya sedikit seperti orang parubaya. Awalnya, orang-orang yang menepis pil permajaan ini sudah tercengang oleh kemunduran lagu guru lama pada saat ini. Tidak ada yang pernah melihat pemandangan yang begitu ajaib, bahkan Warnia pun sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mantan tuan tua yang reot sekarang telah menjadi seorang parubaya berambut abu-abu dan tuan tua. Ini mengingatkan Warnia untuk memikirkan tuan tua yang memeluknya ketika ayahnya meninggal 10 tahun yang lalu dan menyuruhnya untuk tidak takut, bahwa semuanya masih memilikinya. Saat itu, kakek baru berusia 60-an, dan dia terlihat sama persis seperti sekarang. Dengan kata lain, jam hidup kakek, karena pil permajaan ini, telah mundur. Jangka hidupnya akan diperpanjang lebih dari 10 tahun. Apakah ini berarti kakek bisa hidup sampai 100 tahun di masa depan? Warnia menangis karena kegembiraan. Kerabat lain dari keluarga Song tidak terlalu peduli padanya. Ayahnya meninggal. Mereka berduka di permukaan, tetapi mereka merayakannya di dalam hati. Ada satu orang yang lebih sedikit dalam persaingan warisan dengan mereka. Oleh karena itu, satu-satunya kerabatnya di dunia adalah ayah Song. Tentu saja dia berharap Tuan Song bisa berumur panjang. Ketika Song sekarat, dia pernah mengatakan padanya bahwa penyesalan terbesar adalah dia tidak melihatnya menikah. Tuan tua berkata bahwa Warnia telah kehilangan orang tuanya sejak dia masih kecil, dan dia adalah anak yang paling menenteramkan dan favoritnya. Tentu saja, itu juga anak yang paling tulus dan berbakti padanya. Oleh karena itu, dia sangat takut dia akan mati mendadak, dan Warnia tidak menikah dan memulai sebuah keluarga. Kalau begitu, dia akan menjadi orang yang kesepian. Tuan Song berharap untuk melihatnya menikah, dan untuk menikahi pria yang mencintainya. Dia mencintai, dapat diandalkan, stabil, dan mampu merawat dan melindunginya. Hanya dengan cara itu dia bisa mati dengan percaya diri. Tapi sekarang, Warnia tahu bahwa kakek tidak perlu khawatir dia tidak akan menikah. Dia telah memperpanjang masa hidupnya setidaknya selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak hanya dapat melihatnya menikah, dia bahkan dapat melihat bahwa dia memiliki anak, dan dia dapat menikmati kebahagiaan keluarga dari 4 generasi di bawah satu atap. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Charlie. Bab 672. Jika dia akan menikahi seseorang dan memiliki anak, dia hanya ingin menikahi Charlie saja. Tapi, apakah Charlie akan jatuh cinta padanya? Akankah Charlie rela meninggalkan pernikahannya saat ini yang tidak benar dan bersamanya? Memikirkan hal ini, Warnia juga sedikit khawatir. Saat ini, orang lain di tempat kejadian sudah meledak. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri perubahan yang mengguncang bumi yang telah terjadi pada Tuan Song, dan mereka semua bersemangat seolah-olah mereka telah melihat Tuhan. Ini tidak mungkin. Mengapa Tuan Song menjadi sangat muda sekaligus? Ya Tuhan, ini adalah efek dari pil permajaan?
Obat adalah keajaiban. Ini adalah obat ajaib. Pak, Wade benar-benar naga di bumi. Aku juga ingin pil permajaan. Aku juga. Aku bersedia membeli bahkan 10 juta. 10 juta? Apa yang akan Anda lakukan dengan bulu ayam? Saya akan membelinya seharga 100 juta. FCK, jika Tuan Wade ingin menjual, saya akan membayar 200 juta. Adegan itu diliputi oleh kekaguman. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang bisa percaya bahwa benar-benar ada permajaan di dunia ini? Hal semacam ini yang hanya bisa disaksikan di TV, ternyata benar adanya. Orang-orang yang hadir adalah semua orang sukses, yang kebanyakan berusia 40-an atau 50-an, atau bahkan lebih tua. Orang-orang di usia ini sudah merasakan kekejaman dan penderitaan seiring berjalannya waktu. Bagi pria berusia 50-an dan 60-an, keriput telah merayap di pipi mereka, dan kebugaran fisik mereka jauh lebih buruk daripada ketika mereka masih muda. Sakit punggung dan ketegangan otot lumbar tidak bisa dihindari. Adapun rambut rontok, berkah, bangun, dan penurunan cepat kemampuan itu, juga rasa sakit yang tak terkatakan bagi pria parubaya dan lanjut usia. Pria mana di usia 50-an dan 60-an yang tidak melewatkan kebahagiaan di masa mudanya? Sangat disayangkan bahwa kebanyakan pria memiliki fisik dan tidak ada sumber keuangan ketika mereka masih muda. Tetapi ketika mereka lebih tua, mereka menjadi sehat secara finansial dan kekurangan kekuatan fisik. Ingin hidup berdampingan dengan kekuatan finansial, kekuatan fisik, dan energi, kecuali generasi kedua yang kaya seperti Ragnar, bagaimana orang lain bisa memiliki kesempatan seperti itu? Banyak orang mengharapkan S3X kebalikan saat mereka masih muda, tapi mereka tidak mengharapkan kebalikan S3X. Ketika mereka lebih tua dan memiliki karir yang sukses, ketika banyak orang muda dari lawan S3X mengelilingi diri mereka sendiri, mereka sudah tidak dapat melakukannya. Orang parubaya dan lanjut usia seperti itu tidak berharap untuk mengalami hidup berdampingan secara finansial dan fisik, tetapi hanya bisa berharap memiliki bayi yang baik di kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat keajaiban yang terjadi pada Tuan Song di depan mata mereka, hati semua orang sangat berharap dan panas. Bahkan Ragnar, yang telah menjadi generasi kedua yang kaya sejak dia masih kecil, menantikan perubahan pada Tuan Song saat ini. Dia telah mengalami usia muda dengan keuangan, kekuatan fisik, dan energi. Saat itu, dia adalah seorang playboy yang dicari oleh banyak wanita cantik. Dia berada di antara puluhan ribu bunga tanpa daun. Dia benar-benar sekeren dirinya, tidak lebih buruk dari pria nasional saat ini. Namun, itu hanya sejarah kejayaan Ragnar. Dia dulu buang air kecil melawan angin, dan sekarang dia buang air kecil bersama angin. Lebih-lebih, semakin dia merindukan pemuda yang berani dan perkasa, tidak terkendali, dan tidak terkendali. Oleh karena itu, ketika dia melihat Charlie saat ini, kemarahan dan kebencian sebelumnya telah hilang. Sebaliknya, dia memiliki kerinduan dan harapan yang kuat. Jadi, dia tanpa sadar berjalan ke arah Charlie, tiba-tiba melipat tinjunya, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Jemer Wade, saya tidak tahu apakah Anda memiliki pil permajaan yang tersisa. Jika ada, tolong beri saya yang berikutnya. Saya ingin membayar 500 juta tunai." Bab 673. Tak seorang pun di tempat kejadian menyangka bahwa Ragnar, yang baru saja memarahi Charlie, dan bahkan menekan Emerson untuk memberikan penjelasan, akan berubah begitu cepat. Bahkan Roger sendiri tercengang. Dia berkata tanpa sadar dan bertanya, "Ya ayah, mengapa Anda begitu sopan dengan menantu yang tinggal di rumah? Jangan lupa, saat dia di luar, dia menyebut rumah kita sampah." Ragnar berseru, "Bastard! Tutup mulutmu." Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan Ragnar di depan banyak orang. Namun, dia sudah meraung di dalam hatinya. "Anda bastard, apakah Anda tahu omong kosong? Ketika Anda masih muda, berusia 20-an, dan tubuh Anda berada di puncaknya, Anda dapat menyanyikan lagu setiap malam, minum teguk setiap hari, tidur pukul 3, mulai pukul 9, dan begadang sepanjang malam, tapi ini tidak berfungsi lagi seperti itu untuknya. Keadaannya saat ini adalah bahwa orang kenyang biasa tidak tahu bahwa orang lapar sedang lapar. Dia makan ikan besar dan daging setiap hari, dan bahkan tidak mengerti mengapa orang yang tidak makan selama 3 hari mau membengkokkan pinggangnya untuk 5 ember nasi. Itu karena dia tidak pernah merasakan rasa lapar. Dia tidak tahu perasaan lapar yang membuatnya bingung, rambut bengkak, anggota tubuh lemah, dan nafas tidak rata. Dia tidak akan pernah menyadari niat asli seseorang yang berlutut untuk membeli roti kukus. Bagi Ragnar, meski seseorang belum benar-benar mencapai usia tua,
tubuhnya pasti jauh lebih buruk dibanding ketika ia masih muda. Dia memiliki uang, status, dan kekuatan, tetapi dia tidak memiliki masa muda. Karena itu, dia melihat perubahan Tuan Song. Itu sangat besar, jauh di lubuk hatinya, dia sangat merindukannya. Mengatakan 500 juta untuk membeli satu obat ajaib semacam itu, bahkan jika itu 5 miliar, dia masih ingin membelinya. Setelah Roger dimarahi oleh ayahnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Namun, dia tidak berani berbicara menentang ayahnya lagi, karena dia tahu temperamen Ragnar, jika dia mengatakan lebih banyak, kemungkinan besar dia akan dipukuli di depan umum. Ketika Roger putus asa dan ingin mundur, Ragnar melihat bahwa Charlie tidak menanggapi tawarannya, dan dengan tergesa-gesa memarahi Roger, yang hendak mundur. Sialan, kenapa kamu tidak keluar, dan minta maaf kepada Emer menyeberang? Mata Roger sangat salah, dan dia tanpa sadar berkata, Ayah, kamu izinkan aku meminta maaf padanya? Ragnar berteriak dengan dingin, Iya. Datang dan minta maaf kepada Tuan Wade, kalau tidak, saya tidak bisa mengampuni Anda. Di bawah tatapan begitu banyak orang, Roger begitu dituntut dan ditegur oleh ayahnya, hingga ia ingin mati jauh di lubuk hatinya. Terutama Warnia juga menatapnya, dan matanya tampak sedikit konyol dan lucu. Ini membuat Roger mematikan api. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa menahannya, dan berseru, Ayah, kau baru saja membunuhku, aku tidak bisa meminta maaf pada permadani bau seperti ini. Setelah itu, dia berbalik dan keluar. Melihat situasi ini, Ragnar tiba-tiba menjadi marah. Kelemahan terbesar dari putranya sendiri adalah dia tidak tahu bagaimana menghadapi urusan saat ini. Bahkan jika Anda seorang miliarder, terkadang Anda harus merendahkan tubuh Anda harus menurunkan. Jika Anda ingin berlutut, Anda harus berlutut. Dia belum pernah melihat obat ajaib dari Rejuvenation Pill, dan sekarang dia telah melihatnya, dia pasti tidak bisa melewatkannya. Jika ini terlewat, akan sangat disayangkan seumur hidup. Dalam menghadapi hal-hal seperti itu, martabat putra adalah omong kosong. Tepat ketika dia hendak menghentikan Roger, Charlie, yang terdiam beberapa saat, tersenyum ringan dan berkata, Emeru, karena Tuan Wu tidak bahagia, jangan mempersulit orang lain. Seperti kata pepatah, melon bengkok itu tidak manis, kuat. Permintaan maaf yang diminta itu membosankan. Setelah itu, dia berhenti memperhatikan Ragnar, dan malah berkata kepada Emersong, Emersong, Rejuvenation Pill setidaknya dapat memperpanjang hidup Anda selama lebih dari 10 tahun, dan akan mudah untuk hidup sampai berusia 100 tahun. Saya harap Anda akan mengadakan pesta ulang tahun selama 100 tahun. Saat itu, jangan lupa undang saya. Segera setelah dia mendengar ini, Tuan Song sangat bersemangat dengan air mata berlinang, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan saleh, saya berterima kasih kepada Tuan Wade atas penemuan kembali ini. Kebaikan Tuan Wade tak terlupakan. Charlie tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan lemah, jangan hanya berterima kasih, tapi juga terima kasih cucu baikmu Warnia. Jika bukan karena dia, saya tidak akan mengenal keluarga Song Anda, apalagi mengambil yang berharga ini. Pil permajaan yang tak tertandingi diberikan kepada Anda, jadi Anda tidak boleh memperlakukannya dengan buruk di masa depan. Singkatnya, Warnia gemetar. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Charlie memberi dirinya hadiah. Hadiah besar yang bahkan bisa dia warisi dari keluarga Song. Bab 674. Dia memandang Charlie dengan sangat penuh rasa terima kasih, dan emosi di dalam hatinya untuknya telah disublimasikan lagi. Dia bahkan merasa kebaikan Charlie padanya sudah cukup untuk membayarnya kembali dengan nyawanya. Ketika Honor mendengar ini, hatinya sangat marah. Dia menyalahkan Charlie karena usil. Salahkan dia karena memperbarui hidupnya untuk Tuan Song. Bahkan menyalahkannya karena memberikan penghargaan kepada Warnia. Namun, dia tidak berani menunjukkan sedikitpun kebencian di hatinya, dan hanya bisa membunuh di hatinya. Pada saat ini, Tuan Song menganggukkan kepalanya dan berkata dengan saleh, Song tua akan mengingat instruksi Tuan Wade. Setelah itu, dia membungkuk lagi, bersujud dan berterima kasih. Pastor Song berlutut 2 kali, dan Charlie memiliki kesempatan untuk menghentikannya, tetapi Charlie tidak melakukannya. Alasannya sederhana, karena Charlie merasa dia harus berlutut. Dia memberinya keberuntungan yang sangat baik, sehingga umurnya meningkat tajam selama lebih dari 10 tahun. Keberuntungan semacam ini begitu besar sehingga dia akan berlutut dan mengetuk dirinya 2 kali, bahkan jika dia akan mengetuk dirinya 2 kali setiap hari selama sisa hidupnya. Orang biasa percaya pada dewa dan berdoa 3 kali dan 9 kali beribadah di depan dewa setiap hari. Bisakah para dewa memberinya 10 tahun hidup?
Tidak bisa. Dewa tidak bisa, tapi dia bisa. Oleh karena itu, sangatlah wajar untuk menerima dua koutou dari Old Master Song. Melihat ini, anak-anak dari keluarga Song semuanya maju satu demi satu. Pertama-tama, Tianming Song, putra tertua Song, dan saudara ketiga dan keempatnya. Ketiga bersaudara itu maju ke depan dan segera berlutut di belakang Song. Tianming Song mengangkat tangannya yang melengkung dan berkata dengan lantang, Terima kasih, Tuan Wei karena telah memberi ayah saya kesempatan seperti itu. Tianming Song, putra dari kepala keluarga Song, terima kasih Tuan Wei. Setelah selesai berbicara, satu kepala terbentur tanah, dan dia tidak mampu membelinya untuk waktu yang lama. Saudara ketiga dan keempatnya juga belajar dengan cara yang sama, dan mereka semua juga berterima kasih. Honor dan Warnia juga berjalan ke depan dan berlutut di belakang mereka. Honor sangat marah, tetapi dia masih berteriak dengan wajah saleh. Terima kasih, Tuan Wei, karena telah memberi saya kesempatan seperti itu. Song Honor, terima kasih, Tuan Wei. Warnia menatap Charlie dalam-dalam, matanya agak rumit, dengan rasa terima kasih, kekaguman, dan kekaguman. Segera, dia berlutut di tanah dan berkata dengan suara yang sangat indah. Terima kasih, Tuan Wei, karena telah memberi saya kesempatan seperti itu. Warnia, cucu dari orang tua dan cucu Song, terima kasih Pak Wei. Cucu kecil yang tersisa dan cucu perempuan kecil mengikuti dan berlutut serta mengucapkan terima kasih satu persatu. Hari ini, ulang tahun ke-80 TN Song. Awalnya, dia harus duduk di kursi utama, menerima penyembahan dan berkah dari keturunannya. Dan sekarang, semua keturunan Song, dari lelaki berusia 80 tahun itu sendiri hingga cucu lelaki berusia 7 atau 8 tahun, semuanya berlutut, menghadap Charlie yang acuh tak acuh, sangat bersyukur, bersujud pada tubuh dan kepala mereka. Adegan ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Ini, tapi keluarga pertama Aurous Hill. Sekarang, semua orang di seluruh keluarga ini berlutut dan bersujud kepada Charlie. Namun, tak seorang pun di tempat itu merasa memalukan bagi seluruh keluarga untuk sujud bersama. Sebaliknya, hati mereka sangat iri. Meski begitu cemburu. Mengapa? Mengapa kesempatan besar ini tidak jatuh pada mereka? Bab 675. Ragnar mengembangkan kecemburuan yang kuat terhadap Tuan Song. Jika dia tahu obat ini sangat ajaib, bahkan jika dia mengambilnya, dia harus mendapatkannya di tangannya. Sayang sekali dia benar-benar menyinggung Charlie dengan mata tanpa mata. Sebelumnya, dia ingin membunuh Charlie agar putranya bisa mengejar Warnia dengan lebih baik. Namun setelah itu, ia hanya ingin meminta pil permajaan dari Charlie. Adapun siapa yang akan dinikahi oleh putranya di masa depan, pertanyaan ini tidak lagi begitu penting dalam menghadapi pil permajaan. Jadi, dia memanfaatkan celah antara berlutut keluarga Song dan bergegas keluar dari villa keluarga Song, bersiap untuk membawa kembali Roger yang kesal. Roger berkata dengan marah, Ayah, apa yang kamu minta dari saya? Pergi dan minta maaf untuk pemborosan itu? Iya. Ragnar berkata dengan tajam, minta maaf dulu. Jika permintaan maaf tidak berhasil, berlututlah dan minta maaf. Jika berlutut dan meminta maaf tidak berhasil, bersujud dan minta maaf. Singkatnya, Anda harus membiarkan dia memaafkan. Mengapa? Roger tiba-tiba meledak. Biarkan aku bersujud padanya dan meminta maaf? Maka Anda mungkin juga membunuh saya. Apakah Anda tidak melihat bahwa Warnia menyukainya? Jika saya berlutut dan meminta maaf padanya lagi, maka saya tidak akan punya kesempatan untuk mengejar Warnia. Ragnar berkata dengan dingin, sekarang, yang penting bukanlah apakah kamu bisa menikahi Warnia, tapi apakah aku bisa mendapatkan Charlie's Rejuvenation Pill? Roger berkata tanpa berpikir, Ayah, kamu masih muda, untuk apa kamu menginginkan barang itu? Muda. Ragnar menertawakan dirinya sendiri dan berseru, bagaimanapun, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan pil permajaan dari Charlie. Sekarang, tidak ada yang lebih penting dari ini. Mata Roger hampir terbelah, Ayah, apakah Anda lupa rencana kami? Bunuh Tuan Orvel hari ini, dan Charlie besok. Apakah Anda hanya untuk pil permajaan dan Anda tidak peduli tentang apapun? Ragnar memelototinya dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak tahu apa-apa tentang strategi? Jika Charlie adalah gunung di depan kita, maka kita harus meledakkannya dan meratakannya, tapi sekarang kita menemukannya di gunung ini. Setelah harta karun itu, masih bisakah kamu meledakkannya berkeping-keping dan meratakannya? Roger bertanya tanpa sadar, Ayah, apa maksudmu?
Ekspresi Ragnar berkedip sedikit dengan cemberut, dan dia berkata dengan dingin, "Ya pertama-tama kosongkan harta karun di gunung, dan kemudian hancurkan gunung hingga berkeping-keping, ini adalah pilihan yang akan dibuat oleh orang bijak." Mendengar ini, Roger tersenyum dan berseru, Ayah, apa maksudmu? Ambil pil permajaan dulu, lalu bunuh Charlie?" "Iya." Ragnar berkata dengan dingin, Bukankah Charlie baru saja mengatakan itu? Pil permajaan ini diperoleh secara kebetulan. Karena dia bersedia memberikan Olsong 1, itu membuktikan bahwa dia pasti memiliki kelebihan. Jika tidak, jika ya, siapapun itu, tidak mungkin memberikan satu-satunya pil permajaan kepada orang luar. Berbicara tentang ini, Ragnar mendengus dan berkata dengan tegas, "Saya kira Charlie memiliki setidaknya beberapa pil permajaan padanya. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda dapat melindungi keluarga saya selama 100 tahun. Roger buru-buru bertanya, "Lalu setelah mendapatkan Rejuvenation Pill, apakah Anda masih harus menyingkirkan Emer Orvel dan Charlie sesuai rencana awal?" "Tentu saja." Ragnar berkata dengan ekspresi muram, Tidak hanya mereka, aku akan menyingkirkan semua orang yang berdiri di samping Charlie di Aurous Hill. Bahkan nyonya tua bahkan tuan tua yang jahat ini." Sial, tidak heran benda tua ini bahkan tidak memberiku wajah. Ternyata dia menemukan bahwa Charlie memiliki nilai yang begitu besar. Roger bertanya ragu-ragu, "Ayah, apakah Anda ingin melakukan sesuatu dengan keluarga Song?" Ragnar mengangguk dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia berkata dengan serius, pertama-tama temukan cara untuk mendapatkan pil permajaan, lalu bunuh Tuan Orvel dan Charlie. Lalu, saya akan memberi keluarga Song cara untuk bertahan hidup. Biarkan mereka menikahkan Warnia dengan Anda dengan patuh. Jika mereka masih tidak tahu bagaimana memuji Anda, maka mereka tidak bisa menyalahkan saya karena bersikap kasar." Setelah itu, Ragnar berkata lagi, Namun, sebelum ini, Anda harus mendengarkan instruksi saya, dan Anda tidak boleh sombong lagi."